Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi antara peralihan dari sesi lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan. Dilanjutkan sesi bidang Praswil. Jadi jadwal kalau menurut undangan yang sudah kami edar seharusnya sekarang bidang ekonomi, karena satu dan lain hal kita akan ada penukaran jadwal. Jadi di sesi sebentar lagi ini, kurang lebih 10 menit lagi ini, adalah sesinya bidang prasarana wilayah. Untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi tersebut, saya ingin memeriksa kesiapan dari OPD lingkup bidang Praswil. Pertama, PUPR. Cek PUPR. Enggak, seharusnya kan siang, Mas. Makanya didahulukan. Sudah oke kok. Belum masuk, Ki? Sudah ya? Pak Habib, kemana? Baik, lewat dulu. DPRKP, Ki? Cek sound DPRKP. DPRKP belum masuk bahannya. Langsung PUR. DPRKP. Kemudian Dishub Ki. Lewat dulu kalau memang belum. Dishub, Mas Arif. Dishub. Kemudian Kominfo. Kominfo nggak ada. Ya, usulannya ada. Nggak ada. Kemudian DLH. Ini untuk kecamatan tetap stay tune ya. Siapa? Kominfo. Assalamualaikum Pak Juardi. Halo, Kominfo siap. Oh siap. Kok paling jernih suaranya ini? Yang desain tangan Kominfo, kalau nggak paling jernih ya malu dong. Yang lain biasa ini. Begitu dong. Ya, baik, siap. Pak. Kita masih cek OPD yang lain, Pak. Oke. Amati tuh ini. J, Pak, hanya... Oh, ya. Selamat, Mas. Sesi antara ini, Pak. Sesi antara. Oke. Ini saya 4 kali nanti sehari ini. Baik. Selanjutnya, DLH, Ki. Belum masuk DLH ya? Belum. PU itu jam berapa, Mas? KPJ, Mas? Oh, bentrok emang. Ya, sudah disampaikan. DPRKP yang bisa. DPRKP ini bisa. Sudah. Tapi belum. Kamera ya, karena IPI-nya dibahas ya. Oke. Ya, makasih. Bagian programnya aja. Tidak apa-apa, diberikan ke Polri aja. Dewa. Iya, karena jam 9, Pak. Yang
yang lain aja. Yang lain nanti DLH coba cek DLH. BPBD ya. Jackson, BPBD, Pak Anang. Ya. Mas. Oh, siapa? Suara kami terdengar di sana, Pak ya? Terdengar. Oh, nggih, siap. Sambil menunggu jam 9:30, Pak, acara dimulai, Pak. Iya, Mas. Oke. Ada. Cerungi. Selamat Siap, bergabung. Sergi. Ya. Siap. Halo Pak Titin, sekarang tolong cek, Pak. Yo, beda. Halo, Assalamualaikum, Mas. Sekarang lo join, Mas. Halo? Belum. Dishub Eki. DPRKP. Kalau masuk di sub dulu, kalau DPR nggak masuk. Karena di situ ada file di sub. Ya, Bu, ya. Selamat pagi, Dishub. Pak Arif. Belum suaranya ya. Suaranya belum masuk, Dishub. Kepada Bapak Camat, supaya benar-benar nanti memperhatikan penyampaian usulan-usulan yang sudah masuk. Yang pertama ini usulan yang masuk kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. Bisa di Pak PUPR, Pak Eki ya. Yang pertama kali kita bahas usulan yang masuk lingkup siap. Kurang ya, biar siap. Kan 1 menit. 1 menit ya. Ada, Mas. Start main video. Pak Rokib. Mas, telepon lagi Bafi, udah mungkin. Pak Rokib. Mas. Pak Budin. Telepon lagi Bafi, PIK Semangkem. Udah saya ngadu deh nih kan. Telepon lagi apa? Aku iya terus apa? Oh, Pak Hasan. Mau dijin, Ibu Kepala? Suara kurang. Tak bisa. Data bisa keluar. Baik, selamat pagi Pak Hasan. Ya, pagi. Kita mulai Pak Hasan. Siap. Perlu kami sampaikan bahwa acara pagi hari ini untuk mengklarifikasi hasil musrenbang CAM yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu di bidang prasarana wilayah yang di bawah
Ampuan DP PUPR. Pak Hasan, Ya, daftar yang ada di depan ini merupakan rumusan hasil forum OPD beberapa minggu yang lalu, ya, yang sudah dilaksanakan di Aula Besar Bapelitbangda. Nah, sekarang untuk lebih singkatnya, Pak Hasan bisa saja menyampaikan terhadap usulan tersebut untuk dibacakan sekali lagi, kemudian ada nanti disimpulkan. Tadi udah ditulis akomodir di situ, kalau memang iya kita lanjut, kalau tidak kita cari apa penyebabnya dan seterusnya. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa di dalam daftar ini ada usulan tambahan, beberapa usulan tambahan yang perlu diklarifikasi. Seperti, mohon maaf Pak Hasan, pada poin nomor 1 pembangunan jalan, yaitu uraiannya jalan poros desa di Desa Cisana. Ini di forum OPD tidak ada, sekarang muncul. Ini tolong diklarifikasi dan seterusnya Pak Hasan. Sampai nanti selesai untuk bidang PUPR, bidang jalan. Kalau sampai ini nanti ada irigasi atau yang lain-lain, dipersilakan siapa yang akan melakukan klarifikasi. Saya persilakan kepada Pak Hasan. baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan daftar usulan kegiatan hasil Musrembang perangkat daerah tahun anggaran 2021 yang kami terima, di sini ada 24 usulan. Yang pertama Jalan Cisana Marparan. Ini untuk ini usulan baru ya. Ya. Usulan baru, lokasi di Desa Cisanah, Kecamatan Srese. Ya. Di ruas SK kami ini Cisanah Marparan masih belum ada, Pak. Belum ada di SK ya. Mungkin nanti kita komunikasi dan klarifikasi lagi ya untuk usulan yang poin pertama. Oke. Yang kedua Jalan Torjun Jeruk Porot, Desa Torjun, akomodir. Oke. Yang ketiga Jalan Karangdelem Patarongan, lokasi di Kelurahan Karangdelem. Oke. Akomodir, dana 540 ya. Betul, Pak Hasan. Ya. Yang keempat, Jalan Samsul Arifin di lokasi Kelurahan Polagen, Kecamatan Sampang. Untuk Jalan Samsul Arifin yang ada di ruas kita, Pak, ini itu di Jalan Samsul Arifinnya. Ini nanti kita klarifikasi lagi ini untuk yang poin 4. Ya. Ya, lanjut Pak Yang Camat. kelima, sebentar Pak Hasan, saya minta kepada Bapak Camat, karena ini ada beberapa hal yang perlu klarifikasi tentang titik-titiknya, minta perhatian kepada Pak Camat untuk benar-benar memperhatikan dan mengkaji usulan yang sudah masuk. Itu. Silakan Pak Hasan. baik. Yang kelima, Jalan Baru, Taman Sareh, lokasi Desa Baru, akomodir. Oke. Anggaran 540. Ya. Yang keenam, Jalan Desa Rabesen, Pamolaan, Kecamatan Camplong, anggaran 540 akomodir. Yang ketujuh, Jalan Taden Gunung Medeh, Desa Taden, Kecamatan Camplong, anggaran 540 akomodir. Ya. Yang kedelapan, Jalan Panden Karanggejem, Desa Panden, Kecamatan Omben, anggaran 662.500.000. Ya. Akomodir. Yang ke-9, Jalan Gunung Eleh, Betoporo Timur. Ya. Lokasi di Desa Gunung Eleh, Kecamatan Gundung,
689.850 akomodir. Ke-10 Jalan Taman Panyepen, lokasi di Desa Taman, Kecamatan Jerngi, 675 juta akomodir. 11 Jalan Birem Durjan, lokasi Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, 486 juta akomodir. 12 Jalan Samaran Karanganyar, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, 472.500 akomodir. 13 Jalan Nagesareh Tolang, Desa Nagesareh, Kecamatan Banyuates, 331.250 akomodir. 14 Jalan Tolang Larlar, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, 397.500 akomodir. 15 Jalan Torjun Betoporo Timur, Jalan Torjunan Betoporo Timur, lokasi di Desa Torjunan, Kecamatan Robetal, 648 akomodir. 648. Ya. Oke. 16 Jalan Desa Robetal. Ini karena di sini menyebutkan Jalan Desa Robetal, kita tidak tahu itu jalan desa apa jalan kabupaten. Ini nanti kita koordinasi lagi. Nomor 16. Ya, Pak Camat. Lokasi di Desa Robetal. Pak Camat Robetal ini ya. Ya. Tolong Pak Camat Robetal untuk memberikan klarifikasi nanti. Lokasinya yang benar yang mana. Ya, nomor 16 itu ya. 17 Jalan Sukobenah Lauk, Sukobenah Tengah. Kecamatan Sukobenah, anggaran 715.500 akomodir. Ya. 18 Jalan Tobai Timur, Poreh, di desa lokasi Tobai Timur, Kecamatan Sukobenah, 587.250 akomodir. 19 Jalan Ketapang Daya, Punten Timur, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, 540 akomodir. 20 Jalan Ketapang Barat, Ketapang Daya, Desa Ketapang Barat, anggaran 540 akomodir. 21 Ketapang Lauk, Pau Paledaya, Desa lokasi Desa Ketapang Lauk, anggaran 540 akomodir. 22 Jalan Torjun Pangarengan, lokasi di Desa Pacangkeun, Kecamatan Pangarengan, 684 juta akomodir. 23 Jalan Telampe Plengaan, lokasi Desa Telampe, Kecamatan Karangpenang, 675 akomodir. 24 Desa Karangpenang Oncur. Ini perlu diklarifikasi karena di sini cuma menyebutkan Jalan Desa Karangpenang Oncur. Lokasi di Desa Karangpenang Oncur, 675. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kembali ke pimpinan rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Hasan tetap di tempat ya. Saya perlu klarifikasi ada beberapa hal ya. Sekarang langsung dengan Pak Camat Sreseh ya terkait dengan usulan jalan di sana menuju Marparan. Ya. Ini jalan Visa Marparan, Pak Rahman. Ini di SK ada, ini saya lagi pegang SK. Ada di SK. Ada. Waktu forum OPD sudah oke itu. Oke, silakan. Sudah akomodir. Pak Hasan lanjut, gimana keterangan SK-nya? SK yang baru ini pegang 2021. Ya. SK yang baru itu Pak ya? Iya. Waktu forum OPD itu sudah oke akomodir. Tolong Pak Hasan langsung ditanggapi. Ini ya, SK-nya dia Pak, ini. Begini Pak Camat, untuk yang sampean ini ya nanti menyesuaikan di SK yang kita punya ya. Yang iya, ini kan lokasinya itu kan di sana ya.
Karena mungkin ada perubahan nama ruas, nanti kita menyesuaikan dengan yang punyanya PUPR. Iya, ini dari PUPR nih. Iya Pak, ada perubahan Pak ya. Tapi lokasinya kan yang di desa Kisana itu ini Pak Camat ya. Ya. Yap. Paling lama minggu ini bisa diklarifikasi Pak Camat dengan PUPR ada di Bapeda nanti ya. Ya. Oke. Ya, karena ini keterkaitan dengan SK. Saya kira itu ya untuk Pak Camat Serese. Ya, karena di SK-nya sudah ada nih lagi pegang SK Pak Tri saya nih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tolong Pak Camat Sampang terkait dengan jalan yang diusulkan Jalan Samsul Arifin. Perlu kami ketahui bahwa Samsul Arifin ini satu ruas, jalannya lebar dari pertigaan jembatan itu sampai ke Jalan Raja Wali kalau nggak salah. Silakan Pak Camat. Yang mana ini Pak Camat? Terima kasih. Kedengaran Pak Arwan? Oh, alhamdulillah suaranya ngecernang Pak. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Jadi ya, kegiatan sarana prasarana yang diampun oleh PUPR 3 kegiatan, alhamdulillah. Yang 2 tidak ada masalah. Yang Kolagen, khusus yang Kolagen, itu Jalan Samsul Arifin. Tepatnya di Pasar Sapi. Ya, Pasar Sapi, barangnya Pasar Sapi itu Pak. Di SK ada SK Bupati tahun 2015 nomor urut 13. Itu Pak Hasan ya, nomor urut 13 di Jalan Samsul Arifin. Lokasi ke selatan Samsat atau baratnya Pasar Sapi. Oh, yang ke selatan itu. Ya. Silakan Pak Hasan. Baik, untuk ini ya, untuk Jalan Samsul Arifin itu kita punya ruas panjangnya 1.250. Jadi titik nolnya dari Jalan Nasional sampai ke perempatan Gudang Garam. Itu ya. Pak yang dimaksud Jalan Samsul Arifin. Jadi kalau yang di ke selatannya depannya Samsat itu ke selatan itu bukan wewenang kita. Berarti jalan lingkungan ya. Oke. Ya. Baik. Ya, saya kira itu penjelasan dari PUPR sudah jelas memang Pak Camat ya, Pak Amin di situ. Mungkin yang dimaksud Pak Amin di sini adalah jalan lingkungan. Kalau di sekarang itu ya kewenangan DPRKP. Yang di tengah-tengah itu ya Pak, yang membagi 2 itu. Tambak itu. Iya, tambah itu ya. Itu. Barangnya Pasar Sapi, Pasar Sapi itu Pak. Ya, baik. Jadi itu bukan wewenang PUPR yang itu Pak ya. Ya. Nanti kami arahkan ke DPRKP Bapak. Oke, nanti saya koordinasi juga dengan Pak Lurahnya karena informasi dari Pak Lurahnya yang di Jalan Samsul Arifin itu lokasinya di situ. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan, Pak Rahman. Oke, terima kasih. Sama Pak. Amin. Ya, yang lain jelas. Nanti kita bawa ke DPRKP bersama Pak Amin. Selanjutnya Pak Camat Robatal terkait dengan pembangunan jalan di Desa Robatal. Ini ruasnya tidak tercantum. Tolong Pak Camat Robatal untuk menyampaikan di mana titiknya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Rahman. Untuk Kecamatan Robetal, jalan poros desa atau jalan kabupaten ini sesuai dengan SK-nya itu Desa Robetal ke Desa Bapele, Pak Rahman. Oh, Robetal Bapele. Oke. Nomor berapa SK tuh? Nomor urutnya jalan? Baik, kita cek dulu, Pak. Poros Desa Robetal Bapele. Bisa langsung Pak Hasan? Silakan. Robetal Bapele 301. 301. Betul. Baik, untuk ini berarti ini Jalan Robetal Bapele ya. Nomor SK 301. Siap. Akomodir. Oke. Terima kasih. Ya, itu siap. Saya tambahkan sedikit ya. Sebelum ke ini, jadi untuk yang poin pertama itu yang Jalan Cisana Marparan di SK kita nomor 229 yang dimaksud itu
Jadi itu desa di sana akomodir. Oh, Yang poin pertama. berarti masuk titiknya di desa di sana ya, oke ya. Ya. Mungkin oke. lanjutannya yang kemarin itu ya, Pak. Oke, Pak Camat selesai sudah jelas, sudah diakomodir. Ya. Lanjut ada Karangpenang, berarti Pak Camat Karangpenang. Klarifikasi tentang rehabilitasi jalan di desa Karangpenang Oncur. Karangpenang Pak, masuk. Masuk. Wah Pak Camat, monggo Pak Camat. Selamat datang Pak Camat. Selamat datang. Karangpenang yang bawah itu mulai dari Karangpenang Oncur ke desa Telambah Bapak. Titiknya di desa Karangpenang Oncur. Karangpenang Oncur ke Telambah ya. Telambah ya. Oke. Saya kira udah jelas. Tolong Pak Hasan, itu masuk ruas yang mana? Dipersilakan. Karangpenang Oncur Telambah, apa ada ruasnya di SK? Izin Pak Camat ya, kita klarifikasi untuk Karangpenang Oncur Telambah itu di ruas kita tidak ada. Yang ada itu Karangpenang Oncur Bulmatet. Iya, yang pertama itu kan Gunung Kesan Karangpenang Oncur. Ini Karangpenang Oncur Telambah ada. Ruasnya belum ada ya di situ Pak ya? Di ruas kita tidak ada Pak Camat ya. Yang ada itu Karangpenang Oloh, Karangpenang Oncur. Iya. Terus yang kedua Karangpenang Oncur Bulmatet. Karangpenang Oloh, Karangpenang Oncur, kemudian Karangpenang Oncur Bulmatet. Mungkin Pak Tajul, tolong diperiksa kembali jalur jalan tersebut, apa benar Karangpenang Oncur menuju Telambah, apa menuju Bulmatet. Ya. Oke. Ya, diklarifikasi lagi ya. Nah, siap Bapak, nanti saya klarifikasi, langsung saya hubungi Mas Hasan ya. Ya. Siap. Ya. Oke. Oke, Pak Tajul. Kalau nilainya akomodir, yang penting nanti jangan sampai keliru lokasi, Pak Tajul, karena kewenangan masing-masing dinas sudah ditetapkan berdasarkan SK. Gitu. Siap. Oke. Iya, Desa Pecanggeun. Ada tadi Pecanggeun sudah jelas. Di Desa Pecanggeun itu ada Pak Rahman ya. Ya, ini jelas, nama ya. Ruasnya Torjun Pengarengan. Cuman lokasinya di Desa Pecanggeun yang dimaksud itu. Gitu ya. Iya. Ya. Iya, Torjun Pengarengan ya. Oke. Ya. Nama ruasnya Torjun Pengarengan, tapi di lokasinya di Desa Pecanggeun. Oke. Bapak-bapak, baik Pak Camat sekalian dan Bapak Kepala PUPR atau yang mewakili, dengan demikian urusan jalan yang diusulkan melalui PIK sudah cukup jelas semuanya. Namun manakala ada hal dari camat-camat lain ataupun dari dinas PU sendiri yang perlu disampaikan, saya beri waktu beberapa saat. Kalau tidak ada, kita geser ke dinas yang lainnya. Silakan, Pak. Oke, ternyata sudah puas semuanya. Silakan Bapak Hasan kembali ke tempat. Untuk PUPR nggak ada lagi Pak Budi ya? Sekarang di sub ya. Makasih Pak Hasan. Selamat bekerja. Ya. Dilanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya. Kami sekarang akan melanjutkan dengan urusan perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan. Pak siapa ya? Dipersilakan Bapak Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili untuk cek sound. Siapa itu? Siapa itu? Cek sound. Selamat pagi Pak Sekjen. Hah? Masih dicek Bu, masih ada. Tolong suaranya Bapak Yulis, suaranya dicek, belum kami terima.
Enggak, daftarnya sudah di sini. Cek sound Pak Yulis. Bagian IT maju itu. Suara belum sampai ke Bapak Lidbangda. Halo, 111. Ini ngampul mun Mbah menyorot ya. Lah, kono ngampul ini. Halo Pak Sekjen, suara belum kami dapat terima, 0 sama sekali. Bisa diminta bantuan tenaga tekniknya. Mungkin ganti laptop yang terbaru. Ya, silakan. Halo, selamat pagi Pak Yulis. Belum masuk Bapak. Kalau jempolnya masuk 2 loh tadi. Suaranya yang belum. Belum Bapak. Belum saya terima suaranya. Itu bisa. Tadi bisa. Apa masih mau diperbaiki? Kalau masih agak lama, saya ganti dinas yang lain. Ya, mohon maaf Bapak. Halo. Halo, ya. Bisa didengar? Oke. Selamat pagi, Pak Kepala Disub atau yang diwakili Pak Sekretaris. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Jenderal. Untuk Dinas Perhubungan ya, yang hasil PK kemarin, mana layarnya kok udah ditampilkan ini? Siap, sebentar. Ini sudah tampil. Tolong bisa langsung Bapak Yulis untuk Pak Sekretaris menyampaikan daftar yang ada ini sesuai dengan hasil kesepakatan forum OPD beberapa tahun yang lalu. Bapak Camat, mohon untuk memperhatikan. Dipersilakan Pak Yulis. Ya, sebentar data yang dari Sreseh, ya. Ya, Desa Sreseh. Dari Sreseh ya, dari sesuai urutan sampean ya. Sreseh itu peningkatan pengelolaan penerangan jalan umum PJU dan pengadaan pemasangan lampu PJU. Ya, betul. Sreseh, Desa Sreseh 6 titik. Desa Sreseh 6 titik itu 6 kali 6 36 akomodir. Lanjut. Desa Bunda 6 titik juga. Desa Bangsa 6 titik juga. Akomodir. Desa Juno akomodir semua. Desa Marparan 6 titik. Jadi semuanya itu diakomodir. Untuk Kecamatan Sreseh akomodir semua. Oke. Ya, lanjut. Desa apa lagi sekarang? Biar kami menyesuaikan. Kecamatan apa nih sekarang? Itu Kecamatan Torjun. Kancer Petarongan itu Torjun. Ah ya, Torjun. Kancer 4 titik. 4 kali 20, 80 juta. Oke. Akomodir. Petarongan 5 titik, 100 juta. Akomodir Desa Torjun 8 titik, 160 juta. Oke, lanjut. Desa Curug Porot 2 titik, 25. Mana nak? 25.000. Curug Porot. Tampilkan. Curug Porot. Ya. Curug Porot. Ya, oke. Oke, Ya, akomodir semua. Oke. Sampang. Desa, Kecamatan Sampang. Desa Kamuneng dan Taman Sare. Oke. 2 desa, 7 titik dan 5 titik. 140 dan 100. 140 Akomodir. dan 100. Lanjut. Turun nak? 100. Turun nak? Anunya. Mana lagi nih? Nah. Sekarang desa Kecamatan Camplong. Camplong. Camplong ya. Camplong itu Desa Rabasan. Ya. 10 titik.
125. 10.125. Ya. Oke. Desa Pencertabulu 5.62,5. Ya. Ya. Desa Batu Karang Sudah benar. sama 62,5. Ya. Tambahan sama 5 titik juga. Angkanya sama. Ya. Desa Matupat. Ya, sama. Matupat. Ya, sama. Desa Anggersek sama. 5 Ya. titik semua. Akomodir. Akomodir. Ya. Lanjut. Kami ini baik hati semua akomodir. Pen Karangnangker, Pen. Ompen Karangnangker 8 titik 120. Kebun Sareh 8 titik 120. Ya. Desa Napodaya 10 titik 150. Oke. Napolawok 8 titik. Angkanya sama. Desa Angsokah juga 8 titik. Oke. 120. Desa Matulang 9 titik. Desa Batulang 9 titik 135. Rong dalam. Kamundung dulu, Bos. Oke, Kamundung betul. 9 titik 125. 135 135 ya. 135. Ya. Rong Dalem baru 18 titik. Paling banyak Rong Dalem. 270. Lanjut. Oke, kecamatan mana lagi? Banyu Kapah. Banyu Kapah itu Kedundung ya? Kedundung ya. Ya. Oke. Banyu Kapah 10 titik 150. Ya, lanjut. Desa Keramat 10 150 juga. Desa Komis 11 titik. Ya. Berapa? Komis berapa Komis? 10 ya. Ya, cuma perkaliannya 20 jutaan ini. Jadi 200 juta. Ya. Rohayu 11 ya. 165. Desa Rabesen ya. 10 150. Moktesare 150 juga. Peceruan 150. Desa Kedungdung 10 titik kaliannya 20 200. Ya. Botoporo Barat. Botoporo Barat 150. Berapa titik itu? 10. Oke. Terus Daleman 10 juga. Botoporo Timur 10. Pasarenan 10. Angkanya sama 150. Akomodir. Akomodir semua masuk ke Jeringi. Wah, Jeringi ini. Jeringi Margon Toko. Ya. 9 titik. 112 500. Oke. Cocok. Taman 5 titik 62,5. Ya. Desa Jeringi 6 titik 75 juta. Kalangan Perahu 5 titik 62 500. Oke. Desa Cungkarang 5 titik 62 500. Desa Pencelok 62 500. Oke. Komodir. Pencelok sebentar. Pencelok. Oke. Asam Raja. Asam Raja itu mana bodoh Asam Raja? Asam Raja nggak ada sini. Oh, Pencelok. Desanya diganti Pencelok. Oke. Pencelok. Pencelok kan? Ya, oke. Pencelok. Oke. Desa Pencelok. Ya, dimerahin aja. Masuk Kecamatan Tambelangan. Tambelangan itu ada 2 desa. Ya. Masing-masing 5 titik. Beringin dan Desa Tambelangan. Oke. Total 100 ribuan. Oh, akomodir. Sah. Oke. Banyuates. Banyuates Desa 3 desa. Batiok 10 titik 200.000. Sebentar. Ada Batiok ya. Oke. Desa Batiok udah. Ya, oke. Masaran. Masaran 8 titik 20.000. 160 totalnya.
Desa Masaran 168 titik. Oke. Desa Tebenah 15 titik 300 juta. Tebenah 303 juta. Oke. Ya, Oke, ya, nggak ya. ada. Tidak ada apa-apa. Cuma 3 desa di Banyuates, bro. Wadah nih, Parit. 3 juta itu ya? Desa Tebenah ya. Enggak. Desa Tebenah 15 titik 15 titik kali 20.000. 300 juta. Iya. Itu angka 3 juta itu apa, Bud? Desa Tebenah. Sebentar, sebentar. Oh, ini. Itu oke. Gini ini, Bro. Ini, Bro, untuk yang PJU itu tiga desa ya, Betio, Masaran, dan Tebenah. Tebenah, betul. Nah, kalikan 20 jutaan ini. Ya. Terus yang cermin tikungan, Banyuates banyak minta cermin ini, biar lebih cantik. Ya. Desa Cetra Timur, ya, 2 unit. Cetra Timur. Ya. Enggak telak Tebenah dulu ya. Telak apa itu? Nah, itu. Mana dulu? Ya. Wah, ada. Aku dengar suaranya Kus ini. Masuk ya. Lah kak terapen tak ada ki. Lanjut. Ya. Nyaman dan gopeng. Dari mana aja, Bos? Ini yang untuk cermin tikungan. Langsung dari Cetra Timur. Cetra Timur 2 unit kali 3.000. 6 juta. Ya. Terus ke bawah lanjut. Banyuates. 1 unit 3.000. Ya. Terus Betio 2 unit 6.000. Sebentar. Desa Betio coba ke kiri. Kok 200 juta itu? Bentar. 10 titik. Oh. Ini untuk cermin, Bos, untuk mempercantik. Ya, sip. Ya ini kan? Ya. Benar. Betio ya. 2. Ya, betul. 6 juta. Ya. Nepa. Lanjut ke Nepa 3 juta. Ya. Masaran. Desa Masaran. 4 unit. Oke, Masaran. 12 ya. Ya, 12 juta, betul. Tebenah turun 3 juta. Telaga 6 juta. Ya. Morbetoh telok. Morbetoh 3 juta. Morbetoh. Lanjut dengan ini. Desa Ketapang Barat. Apa itu? Apa itu, Nak? Ke kiri, Nak. Ketapang Barat. Ke kiri. Program peningkatan pelayanan rambu-rambu. Ya. Rambu-rambu Ketapang itu 5 unit kali 1.500.000, 7,5. Betul. Aku akomodir ya. Siap. Kita akomodir, mudah-mudahan Pak Pelit Banda dan DPR nanti sepakat. Tidak ada perubahan lagi. Amin. Sudah, kesimpulan Mas ya? Masih dilanjut? Apa sudah habis? Sudah, cuma kesimpulan ada sih. Mana suaranya Kus itu, kok enggak dengar lagi. Terima kasih Bapak Sekjen atas paparannya terkait dengan usulan pihak kecamatan di bidang perhubungan. Selanjutnya saya minta semacam klarifikasi atau komentar-komentar dari Pak Camat yang mengusulkan baik itu PJU ataupun cermin cembung. Kalau mau cermin silakan ke Pak Sekretaris Perhubungan. Silakan Pak Camat kalau ada yang perlu disampaikan. Camat Sampang ada Camat Sampang. Tidak pola mak berdosa klarifikasi. Kecapat menyebut saya ya. Silakan Kecamatan Robetal. Oh, Robetal nggak ada usulan ya?
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Camat Jeringi, Camat Jeringi, silakan. Sudah itu 50%. Nah, sini ada tanggapan Pak sedikit Pak. Silakan Jeringi. Ya. Untuk PJU Jalan Poros Desa Bencelo Asam Raja, itu lokasinya bukan di Bencelo tapi di Asam Raja. Asam Raja, oke. Ya. Iya. PJU. Oke. Nama ruasnya Bencelo Asam Raja, namun lokasinya di Asam Raja. Ya. Oke. Iya, di Asam Raja, ya. Catatan untuk Pak. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Rasul. Yang lain nggak ada ya, cuma itu aja ya. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya. Oke, ya. terima kasih. Catatan. Oke, kita rubah dari Desa Bencelo menjadi Desa Asam Raja. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Rasul. Koreksinya. Terus, iya, Asam Raja. Desanya Asam Raja. Memang sudah Asam Raja memang. Sudah biarkan aja. Bu, ya itu di ruas jalan Bencelo Asam Raja. Camat apa lagi yang ada tadi? Bandung. Tak bisa dua. Ya. Kita ada semusul lagi membuat pelabuhan ya, Camat. Ketapang, silakan kalau ada yang. Ini masuk. Ya, mari. Ketapang dulu, silakan. Siap-siap Karang Penang nanti. Silakan Ketapang. Sudah. Ketapang, silakan ada komentar terhadap usulan yang disampaikan oleh Dishub tadi? Oh, enggak ada. Lanjut Karang Penang. Enggak ada. Harusnya suaraku masuk. Ada usulan, Pak. Karang Penang, silakan. Karang Penang enggak ada usulan. Oh, enggak ada juga. Padahal petang tapi enggak ada usulan ini. Anak-anak ini. Sudah terang benderang ya Karang Penang itu ya. Lah ya itu, Pak. Petang tapi enggak ada usulan ini. Oke. Berarti auranya bagus di sana Mas, pakai Nur. Nurnya kiai-kiai, jadi terang semua Karang Penang. Ya, makasih Pak Tajul. Mungkin tahun depan mengusulkan yang banyak gitu. Siap. Siap untuk perhubungan. Ya, oke. Terus apa lagi kecamatan? Mungkin sudah ya Pak ya? Oh. Udah orang. Mungkin tidak mengusulkan juga. Ya oke, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, untuk pemaparan atau klarifikasi usulan musrenbang di bidang perhubungan tadi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, terutama Pak Sekretaris Perhubungan. Siap, siap Jenderal. Jangan keluar dulu ya, tetap di rumah saja gitu. Ya, kecuali menerima panggilan itu dari staf sampean itu. Oke. Pak Camat juga terima kasih. Selanjutnya Bapak-bapak sekalian kita bahas tentang usulan dari dinas yang masuk ke dinas DPRKP. Kepada Pak Camat yang mengusulkan program-program masuk kepada kewenangan dinas PRKP, minta perhatiannya. Selamat pagi Pak Kepala Dinas DPRKP. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kadis, ini usulannya tidak terlalu banyak. Ya, gersang usulan. Ya,
Mungkin langsung saja Bapak untuk menyampaikan klarifikasi terhadap usulan. Dipersilakan. Ya Pak Rahman, semuanya diakomodir. Cuma perlu kepada Pak Camat Sampang. Siap. Pembuatan tandon. Hanya tandonnya atau apanya? Ya, oke. Itu yang perlu diklarifikasi karena nilainya sepertinya cukup hanya untuk membuat tandon. Ya. Saya kira itu Pak Rahman, Wakil Kepala Bapeli Panda. Terus kalau yang sejati nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Oke. Makasih. Kalau kemudian ada lagi di Gunung Mat, cuma satu Juni memang. Ya. Oke. Untuk Pak Camat Sampang, monggo diklarifikasi terhadap usulan tersebut karena Pak Kadis PRKP masih menanyakan terkait dengan anggaran 150 ini hanya untuk tandon. Apa saja selain itu? Silakan Pak Camat. Mana Pak Camat Sampang? Sampang. Nah, yang sudah Pak. Terima kasih Pak Tris, Pak Sis, Pak Kepala Dinas juga. Untuk Gunung Made, ini pembangunan tandon Desa Pelalangan 1 unit, harganya 210. Kemarin Pak Sis hanya menanyakan tanahnya. Siap untuk tanah, siap Pak Sis. Demikian. Kebutuhannya apa saja yang 210 itu ya? Ya sesuai dengan apa yang ada di list kemarin. Jadi pembangunan reservoir tandon kapasitas 27 meter kubik itu tentunya yang lebih tahu yang punya program utamanya di DPRKP, begitu Pak. Dan ada harganya sudah ini. Oke. Terima kasih Pak Amin. Silakan Pak Kepala Dinas sudah jelas atau bagaimana? Silakan. Ya, Pak Kabid, Pak Camat, mewakili. Itu sumurnya sudah ada. Pak Camat langsung. Akan kami klarifikasi lagi Pak. Akan kami survei lagi. Ya. Kalau tidak ada sumur, saya tidak berani bangun. Khawatirkan hanya bangun tandon tidak berfungsi tandonnya. Siap. Tolong Pak ya klarifikasi nanti. Ya siap dalam waktu dekat Pak. Ya. Terima kasih. Klarifikasi hanya ada waktu 1 hari. Besok ada PDKP. Pak Camat. Siap Pak. Besok sudah menghadap ke Kepala DPRKP. Hanya ada waktu 1 hari klarifikasi. Ya, sekaligus yang di baratnya Pasar Sapi juga nanti saya koordinasi juga dengan Pak Kepala Dinas DPRKP. Ya. Oh Pak, DPRKP nanti. Oke, lihat. Ya, saya kira untuk Kepala Dinas di PRKP, terima kasih atas ketegasannya tadi, luar biasa. Ya. Siap. Ya. Kita lanjut. Siap. Mon corona aku tuh siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas sekali lagi. Kepala Dinas PRKP mohon disampaikan ke bidang bahwa ada usulan dari Camat Sampang untuk rehab jalan di bereknya Pasar Sapi Lama. Yang memecah tambak itu dari Samsul Arifin utara selatannya Makbul. Itu ada usulan dari Camat Sampang. Ya, bisa dikoordinasikan nanti. Dimasukkan di DPRKP karena itu luasnya tidak masuk ke jalan kabupaten. Ya, Pak Rahman. Lanjut. Pak Rahman, setelah kami koordinasi dengan Pak Hasan dan Pak Rosel selaku lurah, tadi yang dari Pak Hasan, yang SK yang ada SK yang nomor 13 itu yang Jalan Samsul Arifin itu dari pertigaan Polsek sampai Gudang Garam. Itu yang ranahnya PUPR. Sedangkan yang ke selatan Samsat itu ranahnya DPRKP. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya karena Pak Roseknya, Pak Lurahnya ngotot yang di sana yang akan dibangun, mungkin saya minta dengan hormat kepada Pak DPRKP untuk dimasukkan di
kegiatannya di BKP. Mungkin gitu Pak Rahman, Pak Sis. Siap, lanjut. Mungkin langsung tanggapan sedikit aja Pak Kadis. Ya, klarifikasi dulu Pak Rahman Ya. terkait UAS itu. Oke, terima kasih. Selesai juga. Oke, terima kasih Bapak Kadis atas perhatian dan kerjasamanya. Pak Rahman, saya sudah koordinasi dengan Pak Lurahnya, dengan Pak Hasan. Jadi ya, kalau Pak Lurahnya itu ngotot yang mecah tambah. Jadi pada kesempatan ini nanti apa saya perlu koordinasi ke Pak Sis langsung atau gimana? Atau cukup pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini sudah Pak Sis menyanggupi untuk klarifikasi. Besok juga bisa datang ke Pak Sis untuk koordinasikan sekalian besok dengan Tandon. Ya, kemudian. Ya, oke. Bapak-bapak, demikian pembahasan tentang hasil musrenbang kecamatan untuk bidang yang masuk pada dinas di PRKP. Terima kasih semuanya. Bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, saya bahas terkait dari ekonomi sekarang. Oh, DLH. Ya, sekarang bidang lingkungan hidup. Selamat datang Pak Mahfud. Iya, Pak Rahman, siap Pak Rahman. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Mahfud, ini kami menyampaikan tabel terkait hasil OPD, hasil forum OPD terhadap usulan kecamatan yang masuk kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sebagian besar ini bidang persampahan, Pak. Sehingga bisa nanti Pak Mahfud untuk mengklarifikasi kepada Pak Camat yang sekarang lagi ikut bergabung, menyimak untuk mulai dari nomor 1 sampai dengan terakhir. Untuk lebih singkatnya, saya persilahkan Pak Mahfud terhadap pesan. Ya, terima kasih Bapak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada usulan pengadaan kontainer sampah di Desa Labuan, tepatnya di pasar, dengan nilai 45 juta. Ya, ini diakomodir Bapak Rahman. Akomodir ya, oke. Ya. Kemudian Desa Prajen, ini ada usulan pengadaan motor roda 3, 1 unit. Diakomodir juga Bapak Rahman. Oke. Terima kasih. Lanjut. Kemudian usulan kontainer sampah Desa Muktesareh dengan nilai 45 juta. Yang perlu kami tanyakan, ini penempatannya ini di mana? Penempatannya ya. Ya. Muktesareh, kontainer ya? Apa ini? Kontainer sampah. Kontainer ya. Ya. Perlu klarifikasi lokasi ya? Ya. Oke. Lanjut, Pak Bud. Lanjut, Desa Ceringi. Desa Ceringi ini ada usulan roda 3. Roda 3, ya. Ya. Roda 3, 1 unit dengan nilai 35. Akomodir. Akomodir, kok kosong. Terus? Kemudian Desa Kota. Ya. Roda 3 juga diakomodir, Pak Rahman. Oke. Tambahan gimana? Kemudian Desa Bengkelok, roda 3 juga, dengan nilai 35 juga diakomodir. Oke. Terus Desa Asem Rajeh, roda 3, 1 unit, juga diakomodir. Yang dulu, kan akomodir Bang dulu. Oke. Kemudian Desa Pelakaran, juga kendaraan roda 3, 1 unit, akomodir. Selanjutnya ini pengadaan juga tetap roda 3, 1 unit, Desa Cetra Timur, Kecamatan Banyuates, 1 unit ya dengan nilai 35. Terus pengadaan kontainer
yang kapasitas 2 meter kubik dan nilai 18 juta juga diakomodir. Tempatnya sudah jelas ini Pak Bud, yang banyak. Iya. Yang ini aja. Dari ini tambahan. Dari ini. Lanjut Pak Bud. Lanjut ya ke desa Belakaran sudah, Citra Timur. Citra Timur, Pak Rahman. Ya. Ini ada usulan pengenalan roda 3 1 unit kontainer sudah tadi. Iya, Kemudian ini Citra Timur. Ya, akomodir Pak Rahman. Ah. Kemudian Desa Masaran. Oke. Kontainer itu ya. Kontainer juga. Ini kok Desa Masaran? Bukan ya, roda 3 ya. Bentar. Desa Banyuates. Ini Desa Banyuates kontainer. Pengadaan kontainer 2 meter kubik sebanyak 6 buah. Ya, itu gimana itu? Kontainer 6 buah, gimana Pak? Itu mungkin penempatannya ditaruh di pinggir jalan, kemudian itu diangkut sama roda 3. Kebetulan Desa Banyuates itu ada pengadaan roda 3 tahun kemarin 1 unit. Oh, itu Mas Parman. Jadi dari kontainer-kontainer itu diangkut sama roda 3 ke TPA. Kemudian selanjutnya Desa Masaran. Ini ada pengadaan roda 3 1 unit. Ya. Kemudian. Terus ke Kecamatan Pengarengan. Tepatnya di Desa Pengarengan. Ini ada usulan pengadaan kontainer sampah yang ukuran 2 meter persegi kubik 1 unit dengan nilai 18 juta. Saya rasa itu Pak Rahman selesai. Oke, saya ada beberapa hal yang perlu klarifikasi Pak Bud ya. Ya, siap. Sebelum ke Pak Camat, ini nanti juga tolong perhatian Pak Camat. Camat Jerengi, Camat kayaknya Jerengi, Camat Pelakaran apa? Jerengi juga ya. Camat Jerengi, kemudian dan Camat Banyuates. Terutama yang minta kendaraan roda 3 yang ada di Desa Jerengi, Desa Kota, Desa Pencelok, Desa Asem Raja, Desa Pelakaran, Desa Citra Timur. Mohon perhatian Pak Camat, apakah ini memang usulan yang masih berlaku atau sudah diganti? Karena menurut hasil e-planning terakhir, usulan roda 3 dari Kecamatan Jerengi dan Kecamatan Banyuates yang masuk di Citra Timur untuk Jerengi, Kota, Pencelok, Asem Raja, dan Pelakaran ini tidak masuk di e-planning. Jadi ini minta klarifikasi kepada Kecamatan Jerengi dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Rahman. Jerengi ya? Iya. Oke, lanjut. Untuk usulan yang roda 3 itu sudah kami cut, diganti ke PJU yang tadi. Oke, berarti kalau usulan roda 3 diakomodir, berarti PIK Jerengi akan bertambah nilainya. Begitu Pak Rahman. Terima kasih. Ya, berarti saya cut sudah termasuk yang sah adalah usulan yang terakhir, Pak. Iya, yang sudah di entry bahwa ada roda 3 diganti ke PJU. Oke. Itu Pak Rahman. Sudah masuk kan tadi? Oh, sudah masuk, ya. Sudah masuk ya. Kalau bisa ditambah tidak apa-apa. Ya. Tenang aja. Oh, tenang ya, Pak. Mana Jerengi masuk tadi? Masih jadi apa? Oh, berubah kegiatan ya Pak Jerengi. Ya. Berubah kegiatan ke PJU. Oke, betul. Berarti yang ini dihapus jadi PJU. Terima kasih Pak Rasul. Sekarang Citra Timur. Sama-sama Pak Rahman. Ya, Banyuates. Sama Banyuates. Silakan masuk Banyuates. Ya. Untuk Banyuates, Bapak. Ya. Untuk usulan
sarana persampahan, terutama unit kendaraan roda 3, dari awal tidak ada perubahan, Pak. Dari awal memang sudah usulan. Oh ya. Dari awal memang sudah usulan dan sudah koordinasi dengan kepala desa, karena memang itu daerah-daerah perkotaan, Pak. Daerah-daerah perkotaan memang butuh pertama roda 3 untuk mobilisasi pengangkutan sampah, serta sarana persampahan kontainer dengan estimasi 2 meter kubiknya. Itu sudah murni dari desa, Bapak. Oke, saya bacakan lagi Pak Camat ya. Ya. Usulan untuk Pak Camat Banyuates juga perlu diperhatikan Kepala DLH, yaitu pengadaan roda 3 1 buah ya di Citra Timur. Citra Timur. Ya betul. Betul Pak. Pengadaan kontainer 2 meter kubik 3 buah ya. Ya daerah perkotaan Pak. Ya di Citra Timur betul. Kemudian pengadaan kontainer 6 buah di Desa Banyuates, betul? Betul. Oke, terima kasih Pak Camat. Saya kira itu sudah cukup. Monggo dari Dinas DLH, Pak Put. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi untuk Kecamatan Jernih ini di-delete semua ya Pak ya? Ya, yang roda 3 di-delete semua. Oke. Kemudian untuk Kecamatan Banyuates, yang kayaknya ada tambahan Pak ya di Desa Citra Timur ya? Tidak ada. Tidak ada. Itu kok ada 3 buah itu? Itu saya perhatikan Pak Mahfud ya. Oh ya. Kontainer yang 2 meter kubik. 3 buah ya? Iya. Total 3 buah. Tambahan. Ya, total 3 buah. Jadi Citra Timur 1 buah roda 3, 3 kontainer gitu ya? Iya. Oke, gitu Pak Mahfud. Sedangkan Banyuates 6 buah kontainer Pak Mahfud. Ya, siap Pak. Oke. Selanjutnya perlu klarifikasi untuk Camat Kedundung. Pak, buka Camat Kedundung. Camat Kedundung terkait dengan pengadaan kontainer 6 meter kubik, itu cukup lebar. Ini lokasinya klarifikasi. Lokasinya di sepanjang itu Pak, antara pasar sampai Puskesmas Kedundung. Karena sekarang yang ada hanya 1 itu tidak menampung Pak, banyak keluar Pak. Sudah ada sekitar itu ya? Sudah ada? Cuma 1 Pak, tapi tidak menampung Pak, kurang Pak. Kurang ya, oke. Oke, terima kasih Pak Camat Kedundung. Silakan Pak Mahfud, DLH, terkait dengan... Intinya begini Bapak Rahman, yang penting penempatan itu diterima oleh masyarakat. Karena terus terang, di mana-mana penempatan kontainer itu jadi masalah. Ya. Ditolak oleh masyarakat. Kalau memang itu sudah dipersiapkan betul, oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Perhatian kepada Camat Kedundung, ya, mengkondisikan masyarakat di bawah itu tanggung jawab Pak Camat. Ya, minta tolong bantuannya agar, ya siap, agar lokasi yang akan ditempati kontainer ini jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, karena ini untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Pak, butuh Pak. Ya, lanjut. Sudah. Kebetulan di Puskesmas Kedundungnya butuh Pak. Oh ya. Oke, makasih. Bapak-bapak. Ya, siap. Iya. Pak Mahfud dan juga para camat yang sudah mengusulkan kegiatan untuk prasarana persampahan sudah cukup jelas. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selanjutnya kami akan kembali melanjutkan dengan kegiatan lainnya. Ya. Oh, Pak Didi tidak masuk sini lagi. Kan beda. Sudah ya. Ya disiapkan aja. Hah? Oke. Oh, Bapak-bapak kepala dinas yang lagi bergabung dengan acara ini, mungkin dari kepala dinas Kominfo
ada saran, masukan untuk perbaikan ke depan, kami persilahkan Bapak Juwardi. Ada ya? Tidak ada ya? Oke. BPBD bisa aktif langsung ya? Oke, nggak ada orangnya juga. Ya. Selamat datang Bapak Kepala, ya. Silahkan bergabung dan mohon saran-sarannya untuk perbaikan ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran-saran saya tentu saya berangkat dari tugas dan tupoksi saya. Yap. Sebagai pimpinan di Diskominfo. Tentu usulan saya sesuai dengan tugas-tugas saya. Yap. Ini usul saya begini. Ke depan ini ya, pemerintahan kita ini diarahkan harus melaksanakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Ya, siap. Itu mau tidak mau itu harus dilaksanakan karena itu menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelayanan publik yang lebih maksimal, kan ke sana. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini kita sudah merintis untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini salah satu bahwa kita ini berkomunikasi rapat dengan Bitcoin ini salah satu sisi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu. Nah, nomor dua, agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan menyeluruh pemerintahan daerah sampai ke desa, agar pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa, agar juga mengusulkan hal-hal yang sifatnya teknis, kaitannya mendukung pelaksanaan SPBE. Siap. Nah, alhamdulillah seperti PMD dengan kepala desa sudah melaksanakan atau menganggarkan untuk tower-tower desa, jaringan desa. Nah, berikutnya alat-alat yang harus dilengkapi itu harus diusulkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini agar nanti apa yang kita programkan dari tingkat kabupaten ke tingkat desa itu sudah menjadi satu paket. Artinya kalau kabupaten itu istilahnya semangat untuk melaksanakan SPBE, tentu saja di tingkat kecamatan, desa juga harus melaksanakan hal-hal seperti ini. Saya kira itu usulan saya, artinya agar desa juga sudah mengusulkan hal-hal yang sifatnya pengembangan teknologi kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan. Selama desa juga tidak mengusulkan dan sebagainya, kabupaten tidak mengusulkan, nanti kita ini selalu tertinggal terus kaitannya dengan sistem pemerintahan. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Kadis Kominfo atas saran yang cukup bagus demi pelaksanaan pemerintahan yang baik berbasis elektronik tadi. Dan kami dari Bapelibangda untuk mendorong dinas-dinas terkait agar memaksimalkan pemanfaatan IT ini untuk efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sampang. Terkait dengan adanya usulan dari bawah, mungkin nanti dengan pemahaman di tingkat masyarakat bawah, kami dorong akan juga dimasukkan kepada program-program pembangunan di Kabupaten Sampang. Saya kira itu Pak. Masuk. Oke. Terima kasih Pak Juwardi. Kami kembali dengan forum OPD ini atau Musrembang ini. Dipersilakan Camat Ketapang. Ada masukan? Udah cukup Pak. Ya? Cukup? Oh, ya. Oke. Terima kasih. Sudah Pak ya. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, pembahasan terkait dengan musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan Kabupaten Sampang yang tahapan ini adalah tahapan pleno atau klarifikasi terhadap usulan-usulan yang sudah masuk dari bawah untuk kita klarifikasikan di tingkat kabupaten. Di bidang prasarana wilayah saya nyatakan sudah selesai, maka kami sementara persiapan untuk melaksanakan pleno di bidang ekonomi. Yang ekonomi mungkin
minta waktu sekitar 1/4 jam, bisa istirahat dulu untuk mempersiapkan. Nah, kita break. Silakan para camat dan kepala dinas-dinas yang lagi persiapan untuk break sejenak. Dipersilakan menikmati hidangan yang ada di depan masing-masing.